Bab 2401, Kekacauan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Bersamaan dengan perintah dewa, Dewa Kunlun dan para dewa iblis telah mengumpulkan banyak orang yang kuat dan berkuasa. Sampai saat ini, orang-orang akan mengerti apa yang disebut kecil. Dari langit hingga tanah, ada kerumunan di mana-mana, dan sosok licik muncul untuk pertama kalinya di medan perang dewa-dewa. Tidak seorang pun tahu apakah perang ini dapat menentukan hasil akhir, tetapi siapapun tahu bahwa akan ada banyak orang yang jatuh dalam pertempuran ini. Yesuan berdiri di depan pasukannya sebagai satu regu, dan di belakangnya ada sebuah kotak. Ketika perang skala penuh dimulai, maka investasi para prajurit tidak dalam satuan 10.000, tetapi dalam satuan 100 juta. Jangan melihat Yesuan memimpin lebih dari 1 miliar orang, tetapi itu hanya selusin kotak. Pada saat yang sama, perang habis-habisan telah dimulai, dan senjata ajaib yang kuat dan hebat telah muncul di medan perang. Ini adalah senjata ajaib medan perang, dan itu adalah senjata ajaib yang hanya akan muncul di medan perang. Chong, dia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, ratusan miliar tentara bergegas keluar. Sungguh jumlah miliaran prajurit yang mengerikan. Namun, ini hanyalah ujian perintis. Musuh, pada saat yang sama, menyambut dengan miliaran dolar. Pertempuran semacam ini sungguh mengejutkan, kuat, dan tampak begitu rapuh. Yesuan melihat seorang pria kuat dari kerajaan Tiongkok menyerbu ke garis musuh. Awalnya, dia masih dapat melihat sedikit gerakan. Namun dalam waktu singkat, pria kuat dari kerajaan itu, tidak ada suara, langsung tenggelam oleh laut. Hukum para dewa membuat, Yesuan mendengarkan. Tepat saat Yesuan sedang menyaksikan pertempuran di depan, seorang pengawal Jingu mendatangi Yesuan. Yesuan mendengarkan. Yesuan tentu saja tidak ragu untuk menjawab. Pengawal Jingwei tampaknya masih mengenal Yesuan. Pertama, dia mengangguk sedikit kepada Yesuan, lalu berkata, "Dalam ketetapan Tuhan, hukum para dewa membuat Yesuan, pemilihan cepat 5.000 prajurit ke domain dewa untuk membuat perintah. Penjadwalan, domain dewa, manajer umum seluruh pasukan, apa yang ingin Anda lakukan untuk menemukannya?" Namun, Yesuan tentu saja tidak akan bertanya. Ya, Yesuan mendapat perintah. Setelah menyampaikan perintah, pengawal Jingwei tersenyum dan berkata kepada Yesuan, "Hukum membuat orang dewasa, tetapi kita harus menghargai kesempatan ini. Dewa Tuhan sangat optimis tentang Anda." Meskipun hati Yesuan bingung, dia tersenyum dan berkata kepada kuil, "Terima kasih saudara-saudara karena telah mengingatkan saya bahwa adalah tugas saya untuk melayani Dewa Tuhan. Tetapi saudara ini, Anda tahu misi apa yang harus diberikan Dewa Tuhan?" "Saya, haha. Anda tahu kapan Anda pergi, dan jaminan adalah hal yang baik." Pengawal Jingwei tidak banyak bicara, Yesuan tentu saja tidak banyak bertanya. Setelah mengusir larangan Jingwei, Yesuan mendapati semua orang di sekitarnya sangat bersemangat. Yesuan bertanya dengan ragu-ragu, "Apa yang terjadi padamu? Apakah perlu begitu bersemangat?" "Saya melihat seorang pria kuat dari para dewa yang datang ke Yesuan dan berkata, festival ini telah membuat orang dewasa tidak berpartisipasi dalam perang para dewa sebelumnya. Saya tidak tahu apakah itu aneh. Dewa Tuhan memberi orang dewasa perbedaan yang besar. Tidakkah orang dewasa memperhatikan, apakah festival lain sangat iri?" Belum lagi, Yesuan Sen membaca bagian luar, dan segera melihat derajat di sekitarnya, itu benar-benar menatap Yesuan dengan mata iri. Yesuan masih bertanya-tanya, tetapi dia dengan cepat memilih 5.000 orang kuat untuk langsung menuju ke arah pengiriman. Dapat dilihat bahwa orang-orang yang dipilih oleh Yesuan sangat bersemangat. Saya khawatir dia tidak akan mengerti apa yang akan terjadi. Segera, Yesuan datang ke tempat pengiriman. Namun, ketika Yesuan melihat jadwal, itu sedikit aneh. Karena, penjadwalan ini menjadikannya binatang berdarah. Tentu saja, pengiriman membuat identitasnya lebih tinggi dari aturan Yesuan, jadi Yesuan tidak berani tidak hormat. Hukum para dewa memungkinkan 9 pihak membuat 60.000 simpul dan bertemu dengan pengirim untuk menjadi dewasa. Yesuan menyerang kebalikan dari pengiriman. Pengiriman itu menatap Yesuan sekilas, dan kemudian berkata, "Baiklah, kamu di sini, pergilah, kamu ditugaskan ke divisi kelima Chaos, yang berada di bawah kendalimu." Dengan perasaan tidak mengerti, Yesuan datang ke divisi kelima dari apa yang disebut kekacauan. Tetapi ketika Yesuan melihat sesuatu di depannya,
dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Ini adalah pedang raksasa. Tepatnya, seluruh kekacauan dunia adalah susunan besar dari 749 pedang raksasa. Setiap pedang raksasa setinggi 10.000 meter, terus-menerus memancarkan fluktuasi yang kuat. Ye Xuan belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi sekarang saya mengerti bahwa pedang besar ini adalah senjata sihir yang sangat strategis. 39 dari 49 pedang raksasa dikendalikan langsung oleh pengawal Jingwei, dan hanya 19 yang ditugaskan ke berbagai seni bela diri. Orang-orang kuat di sekitar Ye Xuan sangat bersemangat. Seorang pria kuat di puncak para dewa, dia sangat bersemangat sehingga dia jatuh ke tanah dan menyembah pedang itu. Sistem, benda apa ini? Hei, sistem meminta bahwa target yang ditentukan terlalu kuat dan sistem tidak dapat mendeteksinya. Tidak ada cara untuk mendeteksinya. Tepat ketika Ye Xuan bertanya-tanya bagaimana cara mengendalikannya, dia melihat bahwa orang-orang di bawah tangannya tidak sabar untuk berlari ke berbagai posisi. Dan atasan kaisar yang lebih unggul baru saja datang ke Ye Xuan, dan berkata kepada Ye Xuan, "Festival membuat orang dewasa, kendali pedang raksasa yang kacau ini sangat sederhana, silakan naik ke altar utama, di sana Anda akan memutuskan posisi target serangan, dan kami akan terus membuat kekacauan dalam kelompok yang terdiri dari 500 orang." Pedang besar menanamkan kekuatan-kekuatan ilahi dan hukum, kali ini, kita pasti akan dapat memperoleh kekuatan militer yang cukup. Ketika saya mendengar kata-kata orang itu, Ye Xuan tahu cara menggunakan benda ini. Jadi tentu saja, saya tidak ragu untuk langsung menuju altar utama. Setelah melihat Ye Xuan menaiki altar utama dengan cepat naik ke udara. Hei, sistem meminta agar tuan rumah memperoleh peningkatan kekuatan yang tidak diketahui, dan kemampuan sensorik meningkat 10.000 kali lipat. Hei, sistem meminta agar tuan rumah memperoleh peningkatan kekuatan yang tidak diketahui, dan kecepatan hukum meningkat 10.000 kali lipat. Hei, sistem meminta agar tuan rumah memperoleh peningkatan kekuatan yang tidak diketahui, dan kekuatan-kekuatannya meningkat 10.000 kali lipat. 3 perintah berturut-turut, membuat Ye Xuan tiba-tiba terkejut. Peningkatan 10.000 kali lipat. Pada saat ini, Ye Xuan langsung membaca bagian luar, dan dalam sekejap, Ye Xuan benar-benar merasa bahwa seluruh medan perang ada di matanya. Di depan pertempuran, Ye Xuan dapat melihat pergerakan seorang prajurit secara detail. Tentu saja, semua penginderaan seluruh ruang medan perang utama masih mustahil, tetapi hampir setengah dari jarak dapat dirasakan. Pada saat yang sama, di depan Ye Xuan, ada 3 bayangan virtual pedang pendek, dan pikiran berdarah diperkenalkan ke dalam pengetahuan spiritual Ye Xuan. Biarkan Ye Xuan langsung memahami metode manipulasi pedang raksasa. Yang kacau ini, ternyata ketiga pedang pendek ini mewakili berapa kali Ye Xuan dapat melancarkan serangan. Yang kuat di bawah terus-menerus menanamkan kekuatan ilahi, yaitu untuk memadatkan pedang pendek seperti itu. Tentu saja, untuk kekuatan serangan pedang pendek ini, maka hanya Ye Xuan yang akan mengetahuinya setelah menggunakannya. Perintah serangan belum tiba, jadi Ye Xuan hanya diam-diam mengamati pertempuran di depan. Pertempuran 2 miliar orang hanyalah serangan godaan, dan bahkan dukungan senjata sihir strategis tidak, takut itu hanya akan muncul di medan perang dewa utama. Tiba-tiba, telinga Ye Xuan berdenging sebuah suara. Distrik kelima, serang gratis sekali. Ye Xuan melirik sekilas. Dia tidak berpikir bahwa tidak ada tempat lain untuk melakukannya, tetapi dia diizinkan untuk menyerangnya dengan bebas. Dia tidak tahu apakah dia secara khusus memberinya latihan atau sesuatu. Tetapi Ye Xuan secara alami tidak akan membiarkan kesempatan yang begitu baik. Dewa segera membaca untuk menemukan targetnya. Ye Xuan tahu bahwa senjata sihir strategis seperti itu memiliki jangkauan serangan yang luas, jadi dia tidak berani melepaskannya tanpa pandang bulu. Jika ceroboh, mungkin dia akan melukai dirinya sendiri. Segera, Ye Xuan mengunci posisi, dan kemudian langsung mendesak kekuatannya. Kekuatan ilahi Ye Xuan dengan cepat bergabung ke dalam kekacauan dan pedang besar. Tiba-tiba, Ye Xuan merasakan pikirannya sendiri dan mulai mengunci musuh secara otomatis. Dapat dikatakan bahwa perubahan mendadak ini telah membuat Ye Xuan agak tidak siap, dan sampai saat ini, Ye Xuan tahu bahwa hukum kekacauan adalah pedang. Ye Xuan baru saja mengunci di suatu area, jelas tidak cocok dengan metode serangan, jadi pedang raksasa kekacauan sebenarnya membantu Ye Xuan untuk memulai metode penguncian yang benar. Pikiran Ye Xuan dengan cepat menyapu medan perang, dan dimanapun dia memikirkannya,
musuh yang tak terhitung jumlahnya langsung ditandai. Anotasi semacam ini, Ye Xuan dapat dengan jelas merasakannya, tetapi orang lain tidak dapat melihat, tidak dapat merasakan. Ye Xuan tidak punya waktu untuk menghitung berapa banyak musuh yang telah dikuncinya. Karena waktunya terlalu singkat dan terlalu singkat, dalam sekejap, pedang kecil di depan Ye Xuan menghilang, dan pedang raksasa Chaos memancarkan cahaya yang sangat besar, dan kemudian bayangan pedang meroket. Bayangan pedang dengan cepat bergegas ke medan perang, tetapi ketika mencapai medan perang, ia dengan cepat terbelah, dan hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari bayangan virtual kekacauan. Jumlahnya mengerikan. Boom, boom, boom. Ada asap di antara seluruh medan perang. Apakah itu di langit atau di tanah? Apakah itu prajurit biasa atau yang kuat? Musuh dari domain Dewa Iblis telah terkena serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah hujan pedang yang sebenarnya, seperti hujan, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Seluruh medan perang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan kehidupan, pada saat ini, tampaknya kurang. Musuh yang tak terhitung jumlahnya mencoba untuk bertahan, dan semua jenis senjata sihir atau perisai dewa, perisai hukum terus-menerus muncul. Sangat disayangkan tidak ada gunanya sama sekali, karena serangan pedang yang kacau dan kuat ini memiliki kekuatan hukum khususnya sendiri. Seorang musuh ditembus dan wajahnya hancur. Ini terjadi dengan sangat cepat, tetapi itu hanya sekejap mata, tetapi Ye Xuan dapat dengan jelas melihat semuanya, karena pada saat yang sama ia meluncurkan serangan, ia juga diberkati oleh hukum waktu. Ini 100 kali lebih cepat. Pada saat ini, hanya ketika Ye Xuan benar-benar sibuk. Hujan tidak dilepaskan. Jika Anda ingin menyebabkan kerusakan paling besar, Ye Xuan akan terus mengunci kembali musuh. Bagaimanapun, musuh telah terbunuh. Jika Ye Xuan tidak mengunci target baru, maka pedang-pedang ini akan sia-sia. 10.000 kali peningkatan jumlah dewa, 100 kali lipat berkat aturan waktu, tetapi masih membuat Ye Xuan terburu-buru, atau bahkan tidak dapat melakukannya. Banyak serangan yang sia-sia, namun, ini juga bukan hal yang tidak perlu dipikirkan lagi. Bagaimanapun, jumlah hujan pedang terlalu banyak. Pedang dan hujan ini sama sekali tidak sedikit, dewa sejati pada umumnya, pedang sudah cukup untuk membunuh, dan bahkan jika kekuatannya lebih kuat, maka selama dikunci oleh Ye Xuan, ia akan terus menyerang masa lalu. Setelah beberapa saat, serangan itu berhenti, tetapi di kamp musuh, ratusan juta orang langsung jatuh. Jumlah yang mengerikan, serangan yang mengerikan. Ini yang disebut senjata sihir strategis. Serangan yang begitu kuat, saya khawatir tidak ada yang mampu membelinya. Tentu saja, untuk kontrol, itu juga merupakan tantangan besar. Kontrol pikiran Ye Xuan sudah bagus, tetapi juga menyebabkan banyak pemborosan. Ini hanya kekuatan serangan Ye Xuan. Jadi, apa yang akan terjadi jika 49 pedang raksasa dunia yang kacau itu diserang pada saat yang sama? Namun, Ye Xuan juga tahu bahwa begitu musuh juga meluncurkan senjata sihir strategis, tidak mungkin menyebabkan kerusakan yang mengerikan seperti itu. Karena serangan ini, domain Kunlun dengan cepat menduduki puncak. Tetapi juga karena serangan Ye Xuan ini, musuh langsung melancarkan serangan penuh. Mungkin di mata Ye Xuan, serangan Chaos Great Sword sudah sangat kuat, tetapi ketika perang pecah, itu benar-benar membuat Ye Xuan mengerti apa yang disebut senjata sihir strategis yang sebenarnya. Saya melihat kamp musuh di depan kamp musuh. Hewan berkepala 10.000 yang besar itu bergegas ke depan. Ukurannya sangat besar. Ye Xuan belum pernah melihatnya sebelumnya. Yang terpenting adalah bahwa binatang buas ini sebenarnya dapat menggunakan ruang sesuka hati. Kekuatan hukum. Selama mereka mau, mereka selalu dapat memanggil susunan transmisi di depan mereka. Kemudian, tubuh besar itu akan memasuki susunan transmisi. Namun, dimanapun ia akan muncul, tidak seorang pun tahu. Bahkan, ia mungkin muncul langsung di susunan besar Dewa Kunlun. Dan pada binatang buas raksasa ini, banyak bangunan dibangun, dan banyak orang di Dewa Iblis melancarkan serangan di bangunan-bangunan itu. Tentu saja, yang terpenting adalah bahwa masing-masing binatang buas raksasa ini memiliki senjata sihir strategis. Senjata sihir strategis semacam ini dari domain Dewa Iblis, Ye Xuan tidak tahu apa namanya, apalagi, itu disebut meriam Dewa Hukum. Hukum semacam ini adalah meriam. Setiap serangan, intervalnya tidak terlalu lama, tetapi kekuatannya cukup kuat.
Meskipun lebih buruk daripada pedang raksasa Chaos yang sekarang dikendalikan Ye Xuan, kuncinya adalah untuk dapat bergerak. Setiap kali ada pemboman, ada puluhan ribu, dan ribuan Dewa Kunlun akan jatuh secara langsung, dan bahkan sebagian besar tubuh tidak akan tinggal. Dan meriam hukum seperti itu, sebanyak puluhan ribu. Anda dapat menggunakan aturan ruang untuk pergi ke sudut manapun di medan perang, lalu meluncurkan serangan yang kuat. Raksasa seperti itu tidak dapat dikatakan tidak buruk. Namun, tidak ada cara bagi Dewa Kunlun untuk menghadapinya. Saya melihat sejuta binatang totem dari wilayah Kunlun. Tanpa kecuali, binatang totem ini juga memiliki kemampuan untuk memiliki aturan ruang. Begitu binatang totem ini muncul, mereka segera menyerbu keluar, dan setiap kali monster Dewa Iblis menghilang, akan ada banyak binatang totem yang menghilang. Dapat dikatakan bahwa ukuran binatang totem sangat kecil di depan raksasa, seperti semut di depannya. Tetapi binatang totem ini dapat dengan tepat menargetkan raksasa. Sering terlihat bahwa raksasa yang sekali lagi muncul di medan perang terus-menerus berduka dan berjuang karena binatang totem telah menembus ke dalam tubuh mereka untuk menghancurkan mereka. Selanjutnya, Kunlun Senyu juga meluncurkan senjata sihir strategi bergeraknya sendiri. Namun, tidak seperti domain Dewa Iblis, senjata sihir strategis bergerak dari domain Kunlun ini digabungkan. Saya melihat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul bersama, melemparkan semua jenis senjata sihir dari tangan mereka. Senjata sihir tunggal ini, dengan cepat berkumpul di udara, dan segera menjadi senjata sihir strategis gabungan. Kemudian, orang-orang kuat ini segera menyuntikkan kekuatan mereka. Dan senjata sihir strategis ini juga mulai memobilisasi peran mereka, baik pertahanan yang kuat, atau serangan yang kuat. Dalam sekejap, inisiatif medan perang kembali ke wilayah Kunlun. Senjata sihir strategis yang misterius dan kuat terus muncul. Hanya momen ini yang akan membuat orang mengerti senjata sihir seperti apa yang bisa disebut senjata sihir sungguhan. Dapat dikatakan bahwa senjata sihir strategis ini tidak dapat dimanipulasi oleh satu orang sama sekali, karena kekuatan kontrol yang mereka butuhkan terlalu besar. Bahkan jika itu adalah penguasa dewa, saya khawatir tidak mungkin untuk mengendalikan senjata sihir strategis yang besar sendirian. Tentu saja, selain senjata sihir strategis berskala besar, saat ini, senjata sihir pribadi juga mulai digunakan. Perang habis-habisan sedang dimulai. Demikian pula, yang kuat melawan yang kuat, prajurit melawan prajurit. Bagaimanapun, sebagian besar yang kuat, hati tidak repot-repot mencari masalah prajurit biasa, di dalam hati mereka, hanya untuk bertarung melawan wilayah mereka sendiri, untuk merangsang semangat juang. Seringkali, jika orang-orang kuat ini tidak memiliki lawan, mereka lebih suka tidak menembak, mereka juga tidak akan membunuh prajurit berpangkat rendah itu. Sedangkan untuk prajurit biasa, mereka tidak memenuhi syarat untuk menantang yang kuat. Tentu saja, jika yang kuat bunuh diri dan lari ke prajurit, maka, untuk bertahan hidup, prajurit ini akan berjuang keras. Teriakan dan suara pembunuhan memenuhi telinga Ye Xuan, dan darah dengan cepat mengalir ke sungai, dan kemudian berkumpul di danau. Setiap saat, banyak orang jatuh. Pada saat ini, Ye Xuan tidak memiliki mood untuk mengelola ini, karena dia sekarang sepenuhnya mengendalikan kekacauan dunia. Dapat dikatakan bahwa 49 pedang raksasa dari kekacauan dunia adalah kartu terbesar dari para Dewa Kunlun dan pembunuhan terkuat. Tentu saja, domain Dewa Iblis juga memiliki kartunya sendiri. Namun, itu bukan serangan dengan pedang, tetapi hantu hukum. Karena jaraknya terlalu jauh, Ye Xuan tidak dapat melihat bagaimana domain Dewa Iblis digunakan, tetapi dapat melihat efeknya. Saya melihat bahwa setelah jangka waktu tertentu, bagian belakang domain Dewa Iblis akan dilepaskan, dan cahaya akan dengan cepat mengembun menjadi hantu iblis horor. Ketika muncul, itu akan membunuh kuartet. Dapat dikatakan bahwa para Dewa Iblis ini tidak memiliki cara sama sekali. Setelah disingkirkan, dia hanya bisa menunggunya mati sendiri. Karena, hantu iblis ini, sebenarnya dapat kebal terhadap semua kerusakan fisik, semua hukum yang terluka, semua kerusakan para dewa. Hampir, itu sama dengan tak terkalahkan. Namun, dibandingkan dengan kekacauan para Dewa Kunlun, cara pamungkas dari domain Dewa Iblis jelas lebih lemah. Seluruh hati Ye Xuan terkumpul pada kekacauan dari pedang raksasa itu. Di bawahnya, 5.000 orang kuat mengitari roda, dan terus memadatkan kekuatan Ye Xuan, dan kemudian diserang oleh Ye Xuan. Bertempur, pertempuran tanpa akhir,
Satu tim prajurit bergegas, dan kemudian dengan cepat menghilang. Di tengah-tengah kedua belah pihak, tampaknya ada blokade berdarah. Siapa yang tidak bisa membantu siapapun? Mayat terus terakumulasi, dari ketinggian 100 meter hingga ketinggian 10.000 meter. Tidak seorang pun dapat menghitung berapa banyak orang yang telah meninggal. Bagaimanapun, banyak sekali orang yang terdegradasi setiap saat. Bagaimanapun, setiap kali mereka dikirim, mereka semua adalah miliaran prajurit. Apa itu penggiling daging? Ini adalah penggiling daging yang sebenarnya, dan masih merupakan dewa pencekikan. Lingkungan seperti ini, bahkan dalam pikiran yang kuat pun bisa menjadi gila, yang merupakan alasan utama mengapa Anda perlu membunuh dan. Ye Xuan diam-diam menatap medan perang. Sebenarnya, dia juga melihat bahwa tim yang menjadi miliknya dikirim keluar, menyaksikan para prajurit dan orang-orang kuat yang dibawa olehnya, begitu terdegradasi. Sangat disayangkan bahwa ini adalah perang. Ini adalah medan perang Tuhan Dewa. Tidak ada ruang untuk pilihan, tidak ada seorang pun. Hingga Tuhan Dewa, hingga seorang prajurit biasa, sebenarnya, mereka tidak memiliki hak untuk memilih. Perang telah berlangsung. Kali ini perang, Ye Xuan tidak tahu siapa yang pertama kali memprovokasi. Tetapi satu hal yang pasti, hanya satu pihak yang akan lunak, maka perang akan berakhir. Namun, begitu layanan lunak, itu akan menghabiskan harga yang sangat tinggi, sehingga tidak ada yang bisa menjadi lunak pada saat-saat terakhir. Hari demi hari, tahun demi tahun, Ye Xuan memanipulasi kekacauannya dan menghancurkan pedang raksasa, dan tidak tahu berapa banyak musuh yang terbunuh. Dia juga mengeluarkan 3 perintah wajib militer sebelum dan sesudahnya, dan hanya mengirim sekitar 30 miliar orang untuk berpartisipasi dalam perang. Akhirnya, perang berakhir. Dapat dikatakan bahwa ketika berita tentang berakhirnya perang sementara datang, hati orang-orang hanya mati rasa, dan bahkan Ye Xuan juga sama. Tidak ada kegembiraan sama sekali, hanya mati rasa. Namun, perang tidak benar-benar berakhir, tetapi sekali lagi berubah menjadi perang lokal. Pada hari ini, dia mengirim orang untuk menemukan Ye Xuan. Ketika Ye Xuan mencapai sisi jongkok, dia menyadari bahwa setelah beberapa negosiasi, dia akhirnya membiarkan para dewa iblis setuju, bukan untuk melakukan perang yang tak kenal takut, tetapi untuk mengadakan pertempuran demi harta karun. Kali ini, kedua belah pihak masing-masing mengirim seorang dewa, 100 dewa, 1000 dewa, 10.000 dewa. Dan orang-orang ini, akan memasuki lingkungan rahasia menghasilkan batu khusus putih. Sebenarnya, itu tidak berguna, tetapi sangat langka, dan sangat berbahaya. Ada banyak binatang buas, dan beberapa hal aneh ada. Kali ini, tujuan mereka adalah untuk melihat pihak mana yang bisa mendapatkan lebih banyak batu putih ini dalam 3 hari. Dengan demikian menentukan hasil perang. Dalam misteri ini, ada total 86 pintu masuk, yang masing-masing menempati 43. Jelas, rahasia ini takut bahwa ini adalah pertama kalinya melakukan hal serupa. Tidak ada aturan dalam rahasia, tidak peduli cara apa yang Anda gunakan, selama Anda bisa mendapatkan batu putih dan membawanya kembali. Anda bisa wajar jika Ye Xuanwei adalah penguasa hukum dan festival tidak boleh dipilih ke dalam pertempuran untuk harta karun tersebut, tetapi jelas, ia memiliki harapan yang tinggi untuk Ye Xuan. Ye Xuan tidak menolak, tetapi mengikuti brigade tersebut langsung ke tempat rahasia. Rahasianya sangat besar, dan transmisinya acak, jadi begitu masuk, Ye Xuan tidak ragu-ragu dan langsung bersembunyi. Menurut kultivasi raja-raja, ia tidak mau bertarung jika ia bertemu dengan orang kuat dari kerajaan-kerajaan. Transmisi acak memungkinkan setiap orang yang muncul di dalamnya untuk mengetahui apakah itu musuh atau teman. Mungkin kekuatan super dari kedua dewa dapat tanpa hambatan. Tentu saja, bahkan jika mereka dikepung, hari-hari tidak akan lebih baik. Karena dipilih di sini, bagaimana mungkin Dewa Tuhan tidak menyiapkan senjata ajaib untuk semua orang? Ini adalah harta karun yang menentukan hasil perang. Misalnya, Ye Xuan, sebelum masuk, ia memberinya sebuah cincin. Sekarang, Ye Xuan hanya terbuka untuk melihat apa yang ada di dalam cincin itu. Ketika Ye Xuan melihat cincin Qiang Kun, itu sedikit aneh, karena ada 3 harta karun di dalam cincin ini. Sebuah batu giok, sebuah token, sebuah peta kuno. Yupei Ye Xuan ini tahu bahwa meskipun permukaannya terlihat seperti batu giok, tetapi sebenarnya bukan, sebenarnya itu adalah senjata sihir khusus yang menyimpan serangan hukum.
Dan tangan Yesuan adalah senjata sihir pertahanan yang telah dia persiapkan untuknya secara pribadi. Dengan kata lain, benda ini bahkan dapat menyelamatkan nyawa Yesuan di saat kritis. Mengenai token, Yesuan juga tahu bahwa ini adalah token khusus yang secara khusus digunakan untuk menyegel binatang totem. Demikian pula, token ini pasti disiapkan untuknya. Kemudian, binatang totem dari segel itu tidak alami. Sederhana, satu serangan dan satu pertahanan, dua senjata sihir, dan itu masih disiapkan dengan tangan, jelas betapa dia peduli pada Yesuan. Mengenai sosok kuno, Yesuan tidak tahu apa itu, tetapi dia hanya bisa memanggil sistem. Sistem, apa senjata ajaib ini? Hei, sistem meminta, dalam analisis data, analisisnya selesai. Oh, 9 putaran untuk menghancurkan peta, itu adalah senjata ajaib super yang telah ditempa secara khusus, dan kemudian diresapi dengan 9 hukum khusus. Senjata ajaib ini tidak hanya kuat, tetapi juga dilengkapi dengan medan khusus penghancur neraka. Yesuan sedikit terkejut, tanpa diduga, gambar kuno terakhir ini ternyata adalah keberadaan yang paling istimewa. Pada saat ini, satu-satunya keraguan Yesuan adalah mengapa dia menyiapkan gambar kuno seperti itu untuknya. Anda harus tahu bahwa senjata ajaib ini sangat sulit diperoleh, tetapi Anda dapat memberikan senjata ajaib seperti itu kepada Yesuan. Tetapi apapun yang Anda pikirkan, selalu ada satu hal yang pasti, yaitu, Yesuan memiliki banyak perlindungan. Dengan 3 hal ini, dapat dikatakan bahwa Yesuan telah meningkatkan banyak kemampuan perlindungan diri. Tentu saja, untuk saat ini, kepercayaan dirinya juga kuat. Yesuan dengan hati-hati melepaskan para dewa dan menjelajahi situasi di sekitarnya. Dewa membaca bagian luar, dapat membuat Yesuan merasakan sekelilingnya, tetapi juga dapat dideteksi oleh pikiran orang lain, jadi Yesuan harus berhati-hati. Tentu saja, dewa membaca bagian luar, tetapi juga untuk menemukan batu giok putih dari target yang ditentukan. Tidak lama kemudian, Yesuan menemukan batu giok putih, dan tentu saja, bagi Yesuan tidak ada gunanya sama sekali. Dapat dikatakan bahwa jika batu giok ini tidak diberi misi untuk memenangkan harta karun, rasa takut sama sekali tidak ada nilainya. Distribusi batu giok putih sangat luas, dan tampaknya selama berada dalam misteri ini, tidak peduli jenis medan apapun, adalah mungkin untuk menemukan batu giok putih ini. Tidak ada hukum dalam pertumbuhannya, tetapi sangat jarang, yang memaksa orang yang berpartisipasi dalam harta karun untuk terus memperluas cakupan untuk mencari. Tentu saja, beberapa orang tidak mau mencari batu giok putih. Mereka lebih rela mendapatkan sesuatu tanpa imbalan, dan mereka lebih rela merampok orang lain. Saat ini, Yesuan dengan hati-hati mencari di setiap tempat, batu giok putih ini, tersembunyi dengan sangat baik. Meskipun permukaannya tampak seperti batu giok putih, bahkan di pepohonan, dapat ditemukan bahwa Yesuan selalu waspada, tetapi pencarian terus-menerus tidak menemukan musuh atau binatang buas, jadi dia juga secara tidak sadar lebih fokus pada pencarian. Ada satu lagi, Yesuan berpikir dan bergerak cepat menuju gundukan kecil. Karena di gundukan kecil itu, Yesuan menemukan batu giok putih. Namun, saat Yesuan dekat dengan batu giok putih, perubahan tiba-tiba terjadi. Boom! Tanpa peringatan, serangan ganas langsung terjadi di sekitar Yesuan. Jika bukan Yesuan, saya selalu waspada, saya khawatir kali ini sangat mungkin menghalangi. Yesuan berpikir dengan gerakan, dapat menghindari serangan itu. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia tidak menemukan kejanggalan apapun. Apakah tidak ada seseorang atau binatang buas yang menyerangku sama sekali? Apakah itu hanya perubahan tiba-tiba? Yesuan menatap pilar api di langit. Baru saja, pilar api ini tiba-tiba muncul, dan Yesuan hampir terkonsentrasi. Yesuan merasakan kekuatan pilar api ini, tetapi menemukan bahwa tidak ada banyak ancaman, jadi Yesuan tidak bisa tidak berpikir bahwa ini mungkin hanya perubahan alami, bukan serangan musuh. Namun, saat Yesuan memikirkannya, tiba-tiba seluruh bumi mulai bergetar. Kemudian, pilar api terus muncul. Yesuan berani ragu dan merasa seperti dia menghindar. Bagaimana ini terjadi? Alis Yesuan berkerut, dan saat dia menghindar, hatinya juga sangat ragu. Karena dia tidak menemukan sumber serangan, pilar-pilar api ini, seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus, mengatakan bahwa itu muncul, tanpa peringatan, dan kekuatannya sangat biasa. Namun, pilar-pilar api ini memiliki keteraturan tertentu, seolah-olah mereka disusun dalam serangkaian metode.
Tidak bagus. Ini pertempuran. Tiba-tiba, Yesuan terbangun. Sebelum masuk, tidak ada yang memberitahu Yesuan apa yang ada di sana pada akhirnya, jadi Yesuan tidak tahu apa-apa tentang semuanya di sini. Namun, Yesuan percaya bahwa tidak ada bahaya dalam rahasia ini. Bagaimanapun, ini adalah rahasia perang iblis untuk menentukan kunci pertempuran. Kedua dewa, tidak ada alasan untuk memilih yang aman dan damai, bebas untuk masuk dan berkeliaran, Anda dapat keluar dari rahasia. Oleh karena itu, hanya ada satu hal yang dapat ditegaskan. Permukaan ini tampaknya tidak memiliki rahasia khusus. Faktanya, itu adalah organ yang berat, dan banyak hal yang tidak diketahui dan bahaya dapat muncul kapan saja. Tentu saja, tidak peduli bahaya macam apa yang ada, karena Yesuan sudah datang, tidak ada ruang untuk pilihan, dan aku hanya bisa terus maju. Sosok Yesuan melesat dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, di area ini, jumlah pilar api yang muncul di dasar tanah semakin bertambah, semakin padat, dan posisi yang muncul, tidak ada hukum sama sekali. Seringkali Yesuan dapat menghindari pilar api, untuk sesaat, akan ada pilar api lain yang menjulang tinggi. Tentu saja, pilar api ini tidak bebas, 3 rasa api asli, 9 hari Xuan Huo, api Netherland, Xingyu Chen Huo, 6 lingkaran api iblis, dan seterusnya, berbagai macam api terus muncul. Mungkin untuk 3 rasa api asli, 6 api dan api biasa lainnya Yesuan dapat ditoleransi bahkan jika itu positif. Tetapi untuk Xingyu Chen Huo, api Netherland, saya khawatir itu sedikit digosok sedikit, dapat membuat Yesuan meninggal tanpa tempat pemakaman. Oleh karena itu, mustahil bagi Yesuan untuk memikirkannya lebih lanjut. Dia hanya dapat menghindar terus-menerus. Yesuan mencoba untuk keluar dari area ini beberapa kali. Namun, pilar api ini tampaknya memiliki kendali kekuatan apapun. Setiap kali Yesuan memilih untuk menerobos ke satu arah, maka dalam sekejap, pilar api pada jarak itu akan intensif. Oleh karena itu, pada kenyataannya, penghindaran Yesuan saat ini juga tidak teratur. Itu adalah satu-satunya tindakan balasan Yesuan untuk menghadapi ketidakteraturan tanpa aturan apapun. Tentu saja, pada kenyataannya, setiap kali dia menghindar, dia dapat dikatakan sebagai petualang. Penghindaran Yesuan dilakukan olehnya secara tidak sadar. Tidak ada target atau hukum sama sekali, tetapi itu juga masalahnya, jadi sangat mungkin satu kecelakaan akan tumpang tindih. Boom! Kolom api lain naik ke langit, namun, jarak dari Yesuan hanya kurang dari 1 meter. Dengan kata lain, jika teleportasi Yesuan sedikit lebih banyak, dia akan terkubur di laut. Yuanyo Shen Huo, mata Yesuan tiba-tiba terkejut. Bahkan Lian Yuan Yusen telah muncul. Api itu memiliki kekuatan dan kelemahan. Jika itu hanya api dengan kekuatan atribut, Yesuan tidak akan khawatir sama sekali. Namun, untuk api dengan kekuatan hukum, Yesuan tidak perlu khawatir. Api suci ini adalah api khusus dengan kekuatan hukum. Jika tidak ada di sini, tetapi di dunia luar, maka api suci ini bahkan dapat menyalakan segalanya, bahkan hukum dapat dinyalakan olehnya. Saya tidak menyangka ada api seperti itu dalam misteri ini. Yesuan sangat terkejut dan gugup. Melihat pilar api, tampaknya benar-benar terperangkap di sini. Yesuan tahu bahwa itu tidak pernah menjadi cara untuk menghindarinya. Itu bukan cara untuk mengetahui bahwa ruang hidupnya sekarang semakin sedikit. Setelah kolom api muncul, itu tidak akan hilang. Pada saat ini, ada api yang tak terhitung jumlahnya di sisi Yesuan. Dengan cara ini, aku hanya akan terhimpit oleh api-api ini dan tidak ada ruang untuk menghindar, tidak. Aku tidak bisa melakukan ini lagi, aku harus memikirkan cara. Yesuan berpikir cepat, dan kemudian, sambil menghindar kemana-mana, dia mulai berpikir cepat. Terbang di udara, tidak, metode ini sama sekali tidak berhasil. Melihat mereka yang terbang di langit, mereka bahkan tidak bisa merasakan api di ujungnya. Yesuan tahu bahwa langit tidak memiliki jalan keluar. Jadi 4 sisi. Tidak, Yesuan sudah mencobanya. Dari segala arah ke segala arah, itu tidak akan berhasil. Tiba-tiba, Yesuan melihat kakinya, dan dia punya ide di dalam hatinya. Karena langit tidak akan berhasil, lalu mengapa tidak langsung menembus tanah, tetapi Anda harus melihatnya, dasar bumi, apa yang ada di ujungnya. Dengan begitu banyak api, Yesuan ingin tahu kekuatan apa yang mengendalikan api-api ini. Jelas, itu adalah kebijaksanaan tertentu untuk mengendalikan api untuk menyerang benda-benda mereka sendiri. Kemudian,
itu berarti pilar-pilar api ini tidak disengaja. Memikirkan hal ini, Yesuan sama sekali tidak ragu. Megatron, bentuk senjata ajaib, berikan aku tanah. Yesuan memerintahkan dengan keras. Setelah beberapa saat, kedua pedang suci itu dengan cepat diberangkatkan dan dieksplorasi langsung ke tanah. Dalam sekejap, pasir dan batu beterbangan, kemunculan yang sangat cepat. Tentu saja, sebenarnya, Yesuan masih sangat khawatir. Karena Yesuan jelas dalam hatinya, jika sekarang menjadi pilar api yang kuat, dikhawatirkan Megatron dan pedang itu bisa meleleh. Namun, Yesuan tidak punya pilihan selain mencari solusi. Maka dia hanya terjebak di sini. Kedua pedang dan pedang itu saling berhadapan. Kecepatan menggali terowongan itu tidak lambat, dan Yesuan sama sekali tidak ragu. Dia mengikuti terowongan itu secara langsung. Terowongan ini sangat sulit digali karena tidak hanya menghindari pilar api yang telah muncul, tetapi juga menjaga terhadap pilar api yang mungkin muncul kapan saja. Semuanya hanya berdasarkan keberuntungan, karena Yesuan tidak dapat menilai sekarang di mana kolom api berikutnya akan muncul. Boom! Api lain muncul. Dalam sekejap, kedua pedang suci yang dikendalikan oleh Megatron terbungkus sepenuhnya. Kali ini, itu benar-benar di tengah. Yesuan tercengang, tetapi untuk sesaat dia merasa lega. Untungnya, kali ini, itu hanya api langit yang misterius. Dapat dikatakan bahwa ini hanyalah kemalangan dalam kemalangan. Karena Xuan Lian Tianhuo, meskipun dianggap kuat, tetapi setidaknya, itu tidak menimbulkan ancaman bagi kedua pedang itu. Turun, terus turun. Terowongan itu tidak menentu, tetapi terus memanjang ke tanah. Sekali dan untuk selamanya, penghindaran yang mendebarkan, dan bahkan sekali, kolom api menggosok tubuh Yesuan di masa lalu, sehingga para dewa semuanya sangat merah, dan sedikit akan meleleh. Tetapi itu selalu sedikit, karena kekuatan kolom api tidak cukup. Selain itu, seiring berjalannya waktu, Yesuan hanya dapat dengan sengaja menghindari kekuatan beberapa pilar api. Karena setidaknya pilar api yang telah muncul tidak akan memiliki kehidupan Yesuan. Namun, tidak ada pilar api, dan mustahil bagi Yesuan untuk mengetahui jenis api apa itu. Ini terus-menerus didesis oleh berbagai api, hanya Anda yang akan mengetahuinya sendiri. Tidak hanya panas, ada juga berbagai jenis api, dan beberapa api sangat dingin. Beberapa api, tidak ada suhu, tetapi dapat merusak segalanya. Beberapa api dapat membuat darah Yesuan mendidih, dan bahkan membiarkan darah Yesuan terbakar. Dengan semua jenis api, Yesuan tampaknya mengalami ujian tanpa akhir. Tetapi pada akhirnya, Yesuan berhasil. Yesuan berhasil menggali terowongan dan menembus permukaan. Benar, itu menembus permukaan. Jika Yesuan tidak melihatnya, bagaimana dia bisa percaya bahwa rahasia ini begitu ajaib? Saat ini, Yesuan berada di ruang yang bercahaya. Di atas kepalanya, itu adalah langit asli. Di kakinya, itu adalah kekosongan yang tak berujung. Namun, anehnya bahwa di bawah kekosongan itu, pilar api yang tak terhitung jumlahnya muncul ke atas. Di depan Yesuan, ada hutan tempat ini, sebut saja hutan, atau hutan aneh. Karena pohon-pohon ini tumbuh di kedua arah pada saat yang sama, seolah-olah di sini ada cermin, dan pohon-pohon itu hanyalah pantulan nyata. Namun, Yesuan sangat jelas, itu bukanlah pantulan, melainkan keberadaan nyata. Karena Yesuan ada di sini, tidak ada pantulan sama sekali. Pohon-pohon aneh ini, yang masing-masing memancarkan pilar api yang tak terhitung jumlahnya, pilar-pilar api itu menjulang tinggi, tetapi setelah menerobos langit, mereka secara aneh kembali ke pantulan, membentuk sebuah siklus. Biarkan energi pilar-pilar api ini tidak terbuang sama sekali. Yesuan menatap ruang ini dengan heran, karena semua yang ada di sini telah menumbangkan kognisinya. Bahkan Yesuan tidak dapat menahan diri untuk berpikir, jika dia memilih untuk terbang ke langit pada awalnya, apakah akan seperti api-api ini, sisi lain dari pantulan. Selain itu, Yesuan juga ingin tahu, dapatkah dia, melalui keberadaan virtual itu, pergi ke bidang pantulan. Ketika ide ini muncul, Yesuan tidak dapat menahannya lagi, dan langsung memanggil tulang-tulang pedang. Pendekar tulang tidak banyak berguna bagi Yesuan, tetapi cocok untuk menjelajahi jalan. Pergilah, berikan aku jalan ke sana. Yesuan berkata di sana, di kakinya, seolah-olah itu adalah permukaan air danau. Setidaknya lihatlah matanya sekarang, seolah-olah kamu bisa melewati penghalang selama kamu melewati penghalang itu.
Tentu saja, pendekar tulang tidak akan ragu sedikit pun, jadi dia langsung bergegas menuju wajah imajiner itu. Ye Xuan berkonsentrasi pada perilaku tulang-tulang itu. Dekat, lebih dekat. Tiba-tiba, ilmu pedang buas itu seperti bergegas melewati danau dan terjun ke dalam kekosongan. Titik 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 titik. Tidak ada jawaban, Ye Xuan tidak melihat pantulan di sisi lain, tetapi itu adalah petunjuk sistem di telinganya. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan fakta bahwa tulang-tulang pedang dihancurkan oleh kehancuran, telah sepenuhnya mati, dan tidak dapat dibangkitkan. Apa? Kehancuran total, dan masih tidak dapat dibangkitkan. Ye Xuan terkejut. Baru saja, apa yang terjadi? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tetapi sayangnya, dia tidak bertanya, hanya bisa mengatakan semuanya, bahkan jika itu adalah perubahan kecil, Ye Xuan juga ada di mata, tetapi tulang-tulang pedang itu begitu mudah menghilang, bahkan setelah menghilang, Ye Xuan tidak tahu apa yang terjadi. Jelas, tulang-tulang itu seperti memasuki danau, sehingga mereka terintegrasi ke dalam. Namun, ketika mereka benar-benar terintegrasi, mereka telah hancur total. Ye Xuan menatap ke langit dan menatap kakinya. Dia tahu bahwa meskipun ini tampak seperti pantulan, itu jelas bukan pantulan, tetapi keberadaan yang tidak diketahui yang sama sekali tidak diketahui Ye Xuan. Tidak takut untuk menjelajahi kaki dengan mudah, Ye Xuan berdiri tegak dan berjalan ke depan. Ye Xuan adalah orang yang mampu melepaskannya. Karena dia sekarang tidak memiliki kemampuan untuk menjelajahi apa itu, maka Ye Xuan tidak perlu terus membuang waktu di sana. Lebih baik terus menjelajahi hutan di depan. Melihat berbagai api, Ye Xuan tahu bahwa kali ini, dia mungkin mendapat untung besar. Awalnya mengira akan ada sesuatu seperti binatang buas, tetapi sekarang Ye Xuan melihatnya, tetapi itu hanya rumah harta karun yang telah dia kumpulkan. Hutan ini Ye Xuan tidak tahu apa itu, tetapi, di pohon besar ini, Ye Xuan masih tahu. Sistem, sebenarnya pohon-pohon ini apa? Bisakah kamu mendeteksinya? Hei, sistem meminta, pengumpulan data. Hei, sistem meminta, analisis ini membutuhkan 500.000 keyakinan. Apakah tuan rumah akan melanjutkan? 500.000 keyakinan. Jika itu dilakukan sebelumnya, itu benar-benar banyak, tetapi sekarang, Ye Xuan tidak terlalu peduli, karena selama ini, ia memiliki 9 pihak 60.000. Dalam pengaturan yang disengaja Ye Xuan, pada kenyataannya, asap terbang saya telah melakukan hal-hal untuk membangun kembali iman saya. Oleh karena itu, banyak orang di tahun 90-an dan 90-an telah mulai percaya pada Ye Xuan. 9 pihak 60.000 begitu besar, bahkan jika hanya sebagian kecil dari mereka yang sepenuhnya percaya pada Ye Xuan, bagi Ye Xuan, itu juga merupakan akumulasi yang besar. Terlebih lagi, ia telah berada dalam pertempuran ini untuk Dewa Tuhan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, nilai kepercayaan, Ye Xuan sudah memiliki beberapa inventaris. Oke, izinkan, Ye Xuan menyetujui perintah sistem. Hei, perintah sistem, menggunakan analisis nilai kepercayaan, analisis berhasil, target ditentukan, pohon api hukum kuno. Pohon api hukum kuno, jenis tanaman khusus di zaman kuno. Di zaman kuno, itu adalah era yang lebih tua dari zaman kuno. Pada senja para dewa kuno, orang-orang masih dapat memiliki beberapa catatan, tetapi untuk zaman kuno, orang-orang hanya memiliki legenda, dan jarang catatan yang benar. Tentu saja, Taiko, yang lebih tua dari zaman kuno, takut itu hanya tebakan. Ye Xuan tidak memikirkannya, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang termasuk dalam zaman kuno. Anda harus tahu bahwa zaman kuno selalu ada dalam legenda. Bahkan di zaman kuno, tidak ada pemahaman orang, apalagi zaman kuno. Namun, sistem sekarang mengatakan bahwa ini adalah hukum kuno pohon api muda. Ini membuat Ye Xuan tidak bersemangat. Melihat sepotong kayu ini yang tidak dapat melihat ujungnya, Ye Xuan tidak serakah. Dalam hati Ye Xuan, salah satu dari mereka dapat dipuaskan. Sistem, saya ingin mendapatkan pohon muda dari pohon api hukum kuno ini, apa yang bisa saya lakukan? Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan semua pohon yang tuan rumah lihat. Di depan mata, sebenarnya, adalah pohon muda dari pohon api hukum kuno. Apa, kali ini, Ye Xuan tidak dapat menahannya lagi. Sistem mengatakan bahwa hutan tak berujung ini tidak lebih dari sekadar pohon muda. Tentu saja, Ye Xuan terkejut, tetapi dia tidak akan meragukannya.
Bagaimanapun, itu adalah sesuatu dari zaman kuno. Lalu, siapa yang bisa tahu begitu banyak? Zaman kuno, tidak banyak keberadaan yang tercatat. Dapat dikatakan bahwa saya khawatir saya tidak tahu hal-hal kuno, dan bahkan pohon muda dari pohon api kuno tidak mungkin diketahui. Lagi pula, jika Anda tahu, maka saya khawatir ada banyak orang kuat yang telah memasukinya. Tetapi sekarang tampaknya penguasa dewa-dewa suci dan iblis hanya tahu bahwa itu luar biasa, tetapi tidak tahu bahwa ada hal-hal kuno di sini. Sistem, hukum kuno ini, pohon api muda, bagaimana cara mengumpulkannya? Hei, sistem meminta, level host tidak cukup, tidak dapat memberikan informasi. Sistem, kalau begitu, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang zaman kuno? Hei, sistem meminta, host tidak cukup untukmu, tidak dapat memberikan informasi. Yesuan terus-menerus bertanya kepada sistem tentang sejumlah pertanyaan tentang zaman kuno. Sayangnya, hanya ada satu jawaban, yaitu, levelnya tidak mencukupi dan dia tidak dapat memberikan informasi sama sekali ya, semua ini tampaknya terlalu jauh. Bahkan di zaman kuno, bagi Yesuan, itu hanyalah keberadaan yang legendaris. Namun, saya tidak menyangka bahwa ada sesuatu di zaman kuno. Yesuan melihat ke hutan, dia ingin mengumpulkan, tetapi tidak ada cara. Menggigit giginya, Yesuan tahu bahwa kali ini, dia hanya memiliki pertaruhan. Hukum kuno dari pohon muda pohon api dapat dikatakan sebagai keberadaan yang tidak dapat dicapai. Yesuan melewatkan waktu ini, dan bahkan dalam hidupnya, dia tidak dapat menemukan kesempatan kedua. Oleh karena itu, Yesuan tidak ingin melepaskannya, bahkan jika dia tahu bahwa bahayanya sangat tinggi. Namun, Yesuan awalnya bermaksud untuk berjudi. Tanpa ragu-ragu, Yesuan mengulurkan tangannya ke salah satu batang pohon, dan dia mencoba menanamkan dan mencoba berkomunikasi. Tiba-tiba, tampaknya bahkan waktu telah berhenti. Yesuan tampaknya telah ditransmisikan ke ruang misterius. Di depan Yesuan, ada pohon muda kecil, dan tidak ada apa-apa di sekitar Yesuan dan pohon muda itu, hanya sunyi dan gelap. Semuanya hilang, baik itu hukum atau yang lainnya. Semuanya, seolah-olah pada saat ini, telah sepenuhnya menghilang. Sistem, apa yang terjadi? Tidak ada respons. Seolah-olah, bahkan sistem telah menghilang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yesuan, untuk pertama kalinya benar-benar kehilangan kontak dengan sistem. Yesuan melihat sekeliling dan beberapa tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi setelah beberapa saat, dia berjalan ke pohon muda itu. Selangkah demi selangkah, tidak ada fluktuasi kekuatan, dan tidak ada hukum sama sekali. Tampaknya hanya orang biasa, pergi ke pohon muda. Namun, itu perbedaan yang sama. Pohon muda itu hanya memiliki 2 daun, dan tampaknya masih kekurangan gizi. Tampaknya bisa mati kapan saja. Yesuan dengan lembut menyentuh pohon muda itu, tetapi hatinya tenang, dan dia tanpa sadar berkata kepada pohon muda itu, "Saya menyedihkan. Saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan untuk terus tumbuh, tetapi Anda sudah ada sejak zaman kuno. Sekarang, Anda dapat yakin bahwa Anda telah berhasil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Anda tidak dapat tumbuh dewasa. Anak pohon kecil, apa kamu? Pohon api hukum kuno, apakah kamu memiliki hukum api?" Dapat dikatakan bahwa Yesuan benar-benar agak konyol sekarang, sebenarnya berbicara dengan pohon muda sendiri. Tetapi Yesuan sendiri tidak tahu mengapa dia melakukan ini sekarang. Dia hanya tindakan bawah sadar. Dalam hati Yesuan, hukum kuno ini, pohon api, belum dikenal selama bertahun-tahun, dapat bertahan hidup, itu sudah menjadi hal yang sangat aneh, dan dia tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga belum tumbuh dewasa, dapat tahu betapa kesepiannya itu. Saya tidak tahu apakah emosi kesepian ini memengaruhi Yesuan, atau alasan lain. Pada saat ini, Yesuan mulai mengingat masa lalunya dan mengingat semua yang terjadi dalam perjalanannya menuju kultivasi. Dan, tanpa sadar berbicara kepada pohon muda itu. Di dunia luar, orang-orang dari kedua dewa akhirnya mulai membunuh karena penjelajahan. Mereka terus-menerus merampok batu giok putih. Bagaimanapun, tugas utama mereka adalah mengeluarkan batu giok itu. Tetapi tidak peduli bagaimana kedua belah pihak merebutnya, ada suatu tempat, tetapi tidak seorang pun berani pergi. Karena dimanapun itu,
ada api yang menyala-nyala yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga dicoba oleh yang kuat untuk masuk, ingin menjelajahi apakah ada harta karun, tetapi sayangnya, bahkan jika mereka belum masuk, mereka akan ditelan oleh api yang tiba-tiba muncul. Tetapi jika Anda tidak dekat dengan zona api itu tidak akan berpengaruh pada mereka sama sekali. Jadi seiring berjalannya waktu, orang-orang telah melupakannya secara selektif. Tidak ada yang memperhatikannya karena mereka tidak dapat memasukinya sama sekali, dan tampaknya tidak ada harta karun sama sekali. Dicekik terus-menerus, tak terhitung banyaknya orang-orang yang kuat dan merosot, sepotong batu giok putih itu terus-menerus direnggut. Kemudian mereka dijarah oleh orang lain. Pembunuhan berdarah terungkap dalam misteri ini. Bagaimanapun, demi tugas, demi wilayah mereka sendiri, orang-orang telah membunuh mata mereka. Hanya dalam nyala api ada kedamaian. Anak pohon kecil, tahukah kamu? Sebenarnya, kadang-kadang aku memikirkannya. Sungguh tidak mudah bagiku untuk ikut. Kadang-kadang aku meragukan masa depanku. Aku tidak tahu seberapa jauh aku bisa melangkah. Anak pohon kecil, aku merasa bahwa aku mungkin jauh lebih muda dari usiamu, tetapi aku merasa bahwa kamu lebih menyedihkan daripada aku. Kamu hanya memiliki 2 daun sekarang. Jadi, menurut manusia kita, mungkin kamu hanya bayi, tetapi kamu miskin, tetapi kamu tidak tahu sudah berapa lama kamu di sini. Tampaknya kamu lebih menyedihkan daripada aku. Anak pohon kecil, apa yang harus kukatakan, bisakah kau mengerti? Oh, aku benar-benar bodoh, kau hanyalah anak pohon kecil, bagaimana kau bisa mengerti aku? Tampaknya Yesuan bereaksi saat ini. Dia menertawakan dirinya sendiri dan tertawa. Dia bahkan merasa bahwa dia bukan yang asli. Karena momen ini, Yesuan benar-benar menyerahkan semua pertahanan, dewa apa, hukum dan kekuatan apa, dan kekuatan ilahi apa, seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan Yesuan. Dia hanyalah orang biasa yang tersesat, hanya orang yang tidak tahu masa depannya orang biasa pada umumnya. Namun, saat Yesuan berdiri, seluruh misteri, bukan hanya seluruh misteri, tetapi dunia nyata Tuhan, sedang dalam perubahan yang luar biasa. Terutama mereka yang telah menguasai kekuatan sistem api bahkan lebih jelas terasa. Pada saat ini, di dunia rahasia, seorang Master Raja Dewa Kunlun yang menguasai hukum Xuan Huo 9 hari, tubuh Raja-Raja, darah tubuh, di sampingnya, beberapa naga api akan menjaganya, tetapi jelas, itu hanya akhir dari yang kuat. Di sekelilingnya, selusin dewa-dewa iblis menatapnya dengan tamparan di wajah, dan bahkan salah satu dewa yang lebih rendah. Tampaknya domain Kunlun ini sudah menjadi situasi yang mematikan. Memang, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Haha, orang dari Teran, kali ini, aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri, meninggalkan hidupmu. Kaisar Dewa Iblis dengan bangga mengatakan bahwa di matanya, orang dari domain Kunlun ini tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, tiba-tiba, api yang dikendalikan oleh orang kuat Dewa Kunlun terlepas dari kendalinya, dan 9 naga berkibar bebas di udara, sama sekali tidak dikendalikan oleh para Dewa Kunlun yang kuat. Hei, aku masih ingin melawannya, bunuh aku. Sayang sekali Kaisar Dewa Iblis tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata terakhir, karena 9 naga api itu benar-benar melancarkan serangan mereka sendiri. Terlebih lagi, tampaknya saat ini, atribut hukum api sedang aktif luar biasa. Pada saat yang sama ketika naga api melancarkan serangan, kekuatan hukum api di sekitarnya berdiri sendiri dan terintegrasi ke dalamnya, dan tidak masalah apakah itu adalah kekuatan hukum dari sistem yang sama itu juga hukum api, tetapi juga terbagi menjadi jenis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat ini, kekuatan seluruh sistem api para dewa tampaknya sangat bahagia. Kekuatan aturan, memiliki perasaan, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayai ini, karena ini sudah menjadi sesuatu yang diyakini orang. Namun, orang-orang di seluruh dunia dewa dapat merasakannya. Tidak hanya alam para dewa, tetapi bahkan dunia lain, dapat merasakannya, karena selama kekuatan api, itu sangat bahagia. Api menari, api bersorak, tampaknya semua api telah kehilangan kendali pada saat ini. Saudara, sebuah suara diperkenalkan ke dalam pikiran Yesuan, sehingga Yesuan sadar, dan pada saat yang sama, pohon muda di depan Yesuan menghilang. Berbicara dengan akurat, hutan di depan Yesuan menghilang. Yesuan dengan jelas mengingat saudara itu,
tetapi dia tidak pernah mendengar suara itu lagi. Hanya dalam sekejap mata, semua perubahan berhenti. Ye Xuan juga melihat semuanya dengan bodoh, tidak tahu apa yang terjadi. Pikiran Ye Xuan terus-menerus dilepaskan, mencoba menemukan pohon api hukum kuno, tetapi semuanya telah menghilang. Tentu saja, perubahan ini tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di dalam Tuhan yang memiliki kesadaran sedikit pun. Mereka hanya bertanya-tanya mengapa kekuatan sistem api aktif, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ye Xuan berdiri di tempat yang sama, bingung dan menyentuh kepalanya. Baru saja, apa yang terjadi? Hukum kuno adalah pohon api, dan kemana perginya? Hei, sistem meminta bahwa tuan rumah berada di ruang yang tidak diketahui, benar-benar kehilangan kontak, mengonfirmasi bahwa itu telah mati, sistem akan memulai program penghancuran diri. Titik. Suara sistem kembali, tetapi Ye Xuan tidak mendengar apa yang dikatakan sistem. Kesadaran berikut bertanya, sistem, apa yang kamu katakan? Hei, sistem meminta, batalkan eksekusi. Kemudian, suara sistem tidak terus berbunyi. Ye Xuan tidak banyak berpikir, bagaimanapun, sistem sering meminta beberapa hal, diabaikan oleh Ye Xuan. Kali ini, Ye Xuan juga secara tidak sadar mengabaikannya. Begitu suara itu bergerak, Megatron mengendalikan dua pedang suci yang dikawal Ye Xuan dan terbang ke atas. Ye Xuan melihat ke bawah ke kehampaan, dan berkata dengan sedikit kecewa, sayang sekali tulang-tulang dan pendekar pedangku telah menghilang. Oh, kali ini, sungguh kehilangan, entahlah, pohon api purba itu, persis di mana aku pergi. Ye Xuan berkata sambil terbang menjauh. Namun, jika Ye Xuan pergi menemui keilahiannya, dia akan menemukan bahwa keilahiannya terukir dengan jejak pohon muda. Tentu saja, jejak itu takut tidak ada yang bisa melihat Ye Xuan sendiri. Pertarungan di luar masih berlangsung, karena waktu transmisi dan keberangkatan sudah dekat, kali ini pertempuran akan segera berakhir, artinya, perang antara kedua dewa akhirnya akan berakhir, dan siapa yang bisa menang pada pertarungan terakhir ini? Orang-orang telah jatuh ke dalam kegilaan. Ketika Ye Xuan tidak butuh waktu lama, dia melihat sebuah pertempuran. Ini adalah pertempuran antara dua dewa Kunlun yang kuat dan dua dewa iblis. Kedua belah pihak ingin saling membunuh, sehingga merampok lawan dari batu giok putih. Ketika Ye Xuan tiba-tiba muncul, dia mendengar orang kuat dari domain Kunlun berteriak keras, cepat bunuh mereka, mereka memiliki batu giok putih. Ini jelas berbicara kepada Ye Xuan. Ye Xuan tentu saja tidak ragu-ragu, dia tentu ingat misinya. Megatron, naik. Dua si Senjian dengan cepat dikirim, dan Ye Xuan juga menarik busur hukum dewa. Beri aku untuk mati. Ledakan. Satu anak panah, hanya satu anak panah, Ye Xuan langsung membunuh musuh. Hei, sistem memberi perintah, tuan rumah membunuh tiga elemen dan menunggu musuh raja. Yap, tiga produk menunggu raja surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Xuan cukup bingung, karena Ye Xuan tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk membunuh tiga raja di kerajaan. Anda harus tahu bahwa apa yang dia kirim hanyalah panah dewa hukum ruang angkasa. Awalnya dimaksudkan untuk menahan musuh, dan kemudian menggunakan hukum menelan untuk membunuh musuh, tetapi mengapa musuh dibunuh oleh Ye Xuan? Ye Xuan memiliki beberapa keraguan, sekali lagi membuka hukum kuil, menembakkan panah ke arah musuh lain. Boom! Pusaran air melahap yang besar muncul, dan musuh tidak memiliki perlawanan sedikit pun, dan langsung ditelan. Musuh ini masih yang terkuat dari tiga raja. Megatron membawa mereka berdua ke tangan Ye Xuan. Pada saat ini, dua orang di domain Kunlun, memandang Ye Xuan dengan sangat aneh, karena kekuatan serangan Ye Xuan, itu terlalu sombong, bahkan dua anak panah membunuh dua musuh. Kuncinya adalah mereka semua dapat melihat bahwa ranah Ye Xuan hanyalah satu produk yang menunggu kerajaan dewa. Hei, sistem meminta, tuan rumah mendapat kesempatan istimewa, dan akan selalu memiliki gelar dari gelar sebelumnya. Dimiliki secara permanen, artinya, bahkan jika Ye Xuan naik pangkat, itu tidak akan membatalkan gelar mahkota sebelumnya. Kesempatan istimewa, Ye Xuan sedikit tercengang. Kesempatan istimewa apa yang dia dapatkan? Tampaknya di dalam hati Ye Xuan, dia tidak mendapatkan warisan apapun. Tentu saja, ini jelas merupakan hal yang baik bagi Ye Xuan. Namun, Ye Xuan tidak mengerti mengapa demikian. Kamu adalah hukum para dewa,
orang dewasa Yesuan. Pada saat ini, hanya seorang pria kuat dari Dewa Kunlun yang datang ke Yesuan dan bertanya kepada Yesuan. Yesuan menatap pria itu dan mengangguk kembali padanya, "Ya, saya Yesuan." Bawahan melihat hukum para dewa untuk membuat orang dewasa. Keduanya dengan cepat bergegas ke upacara. Bagaimanapun, mungkin identitas festival 9 pihak 60.000 derajat Yesuan hanya efektif di lingkungan 90 pihak. Tetapi hukum para dewa membuat identitas, tetapi itu dapat tanpa hambatan di seluruh wilayah Kunlun. "Bangun!" Yesuan melambaikan tangannya dan memberi isyarat untuk berdiri. Setelah salah satu dari mereka berdiri, mereka berkata kepada Yesuan, "Hukum membuat orang dewasa, saya tidak akan menunda, dan sekarang hanya 2 jam lagi dari rahasia. Saya harus membunuh musuh dan mendapatkan lebih banyak giok putih sehingga kita dapat menjamin kemenangan kita." Yesuan mengangguk dan membiarkan keduanya pergi. Namun, Yesuan sendiri tersesat, dia menemukan bahwa dia benar-benar hancur. Jelas, dia masih ingat bahwa dia baru saja memasuki rahasia, tetapi dia mengucapkan beberapa patah kata dalam hukum kuno anakan pohon api. "Saya tidak menyangka akan begitu lama, pertempuran rahasia akan berakhir." Tentu saja, tidak peduli mengapa, hal utama Yesuan sekarang adalah menemukan musuh dan mengambil batu giok putih. Yesuan memikirkan sebuah gerakan dan dengan cepat bergegas menuju sekitarnya. "Baiklah, ras manusia, meninggalkan batu giok putih, aku bisa membuatmu mati sedikit lebih cepat." Tiba-tiba, ujian Yesuan mengirimkan suara, mengedipkan matanya, dan 3 dewa iblis yang kuat muncul di depan Yesuan. Sistem, deteksi kekuatan target. "Hei," sistem meminta, "target ditentukan, 5 elemen ada di kerajaan raja, 7 produk ada di kerajaan raja, dan 8 produk raja ada di kerajaan raja." Yesuan sedikit mengernyit, ternyata 3 dewa dan raja yang unggul. Namun, Yesuan tidak takut, kecuali orang yang merupakan raja dari 8 raja, dan 2 orang lainnya yang tidak memiliki gelar di depan, Yesuan tidak akan terlihat. Bagaimanapun, Yesuan sekarang juga dikenal sebagai gelar dari gelar sebelumnya, meskipun dia hanya produk dewa. Namun, dengan gelar dari gelar sebelumnya, setidaknya, Yesuan tidak akan takut pada musuh dari produk yang sama. Bahkan jika pihak lain adalah produk 8 tingkat raja, Yesuan bukannya tanpa kemampuan perang, perlahan-lahan mencabut pedang, Yesuan diam-diam menatap ketiganya. "Haha, orang di distrik yang sedang menunggu Raja Dewa, berani menghunus pedang ke arah kita. Haha, aku tidak dapat menemukan kematian, bunuh aku." Para dewa iblis di 8 raja kerajaan para dewa melambaikan tangan mereka tanpa pandang bulu. Di matanya, tidak ada Yesuan di matanya, karena, bagaimanapun juga, apa yang dilihatnya, kekuatan Yesuan tidak berbeda. "Haha, boneka kecil Teran, hari ini, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena datang ke sini. Bagaimana kalau, sekarang serahkan batu putihmu, mungkin kami juga bisa mempertimbangkanmu." Hidup, mulut Yesuan sedikit miring. Cukup bagus untuk dikatakan, tetapi takut mereka tidak akan mempercayainya. "Di mana itu? Medan perang dewa utama, dan itu masih merupakan rahasia kemenangan terakhir, selain hidup dan mati Anda, tidak ada ruang untuk pilihan lain." Yesuan tidak ragu untuk berurusan dengan raja bercabang 3 yang bahkan tidak memiliki gelar di depan. Yesuan bahkan meremehkan untuk menggunakan cara lain. "Hancurkan para dewa." Tiba-tiba, 7 pendekar pedang langsung menuju ke pria di domain dewa iblis. Pria itu tersenyum sedikit, "Dengan kekuatan ini, aku ingin." Sayangnya, kata-katanya tidak dimainkan, karena kehancuran Yesuan bukanlah sesuatu yang dapat dia tolak. "Saya melihat bahwa orang itu mengangkat perisai hukum, tetapi ketika cahaya 7 pedang bergegas, tidak ada halangan setengah poin. Perisai itu rusak dan orang-orang mati. Sialan, anak Teran, istirahatlah dengan sombong." Melihat rekannya dibunuh oleh Yesuan, orang kuat dari kerajaan bercabang 7 itu langsung menembak, dan dia melihat benda suci-suci di tangannya, dan kemudian langsung hilang ke tangan Yesuan. Hantu suci eksentrik terus-menerus menyerbu dan menyerbu ke arah Yesuan. Yesuan mengabaikan dan mengangkat alisnya. Apakah itu sangat kuat? Namun, itu tidak cukup. Boom! Pedang suci langsung mengenai hantu itu, dan dalam sekejap, hantu itu langsung dikalahkan. Dewa berubah. Tiba-tiba,
orang kuat dari domain Dewa Iblis benar-benar memulihkan penampilan tubuhnya. Secara umum, terlepas dari orang dari domain Dewa Iblis, atau binatang biasa, jika Anda ingin menggunakan kekuatan hukum, maka kekuatan ilusi keadaan dewasa dapat ditingkatkan pesat, jadi ketika bertarung, dapat dikatakan bahwa bahkan jika dia adalah Dewa Iblis jarang akan memulihkan ontologi. Tetapi orang ini tidak ragu untuk mengubah ontologi. Jelas, tubuhnya memiliki peran khusus. Boneka kecil ras manusia, biarkan mati. Seekor binatang suci dengan sisik hitam diludahi di tubuhnya. Pada dirinya, Yesuan tidak merasakan kekuatan hukum, tetapi merasakan kekuatan misterius. Kekuatan yang berbahaya. Disertai dengan kalimat ini, saya melihat bahwa pria itu akhirnya memuntahkan kabut. Kabut itu berada di saat kebingungan di sekitar Yesuan. Tidak bagus, kabut ini korosif. Yesuan sedikit terkejut. Yesuan berkata bahwa kemampuan korosi tidak hanya mengikis tubuh Yesuan. Orang kuat dari domain Dewa Iblis tidak tahu apa kemampuan untuk berkultivasi. Kabut yang disemburkannya tidak hanya dapat mengikis tubuh Yesuan, senjata sihir, atau bahkan itu adalah kekuatan hukum dan para dewa dan jiwa. Haha, anak Teran, nikmatilah. Biarkan kamu mengalaminya, pemakan jiwa unik keluargaku. Yang terkuat dari 7 raja dan raja surga dengan bangga berkata. Pada saat ini, Yesuan menemukan bahwa pikiran dewanya tidak dapat menembus kabut ini sama sekali, karena pikiran Yesuan tidak dapat ditelan, dan itu akan ditelan oleh kabut, dan tubuh Yesuan ditelan dengan cepat. Untungnya, Yesuan, yang memiliki darah abadi, dapat pulih dengan cepat. Apa kekuatan hukum ini? Yesuan sedikit terkejut, dia masih peduli. Awalnya dianggap memiliki gelar dari gelar sebelumnya, maka, Yesuan dapat menjadi tak terkalahkan di wilayah yang sama, tetapi Yesuan telah lupa, kekuatan hukum selalu berubah, setiap orang akan memiliki cara khusus dan sihir khusus mereka sendiri. Pada awalnya, Yesuan mengalami pertempuran dewa-dewa dan menyaksikan kengerian senjata sihir strategis. Dengan satu pukulan, ratusan juta jiwa akan jatuh. Kekuatan yang mengerikan seperti itu bukanlah musuh individu. Namun baru-baru ini, Yesuan memiliki ide besar. Dia meremehkan musuh dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, teleportasi tak terbatas telah diluncurkan, dan Yesuan mencoba untuk menyingkirkan kabut ini. Sayangnya, tidak ada gunanya sama sekali. Jangan mencubit, bocah Teran, kau tidak bisa melarikan diri, di medan Soul Eater-ku, kau tidak bisa melarikan diri. Orang kuat dari domain Dewa Iblis itu berkata dengan bangga. Yesuan tidak pernah membayangkan bahwa kabut ini sebenarnya adalah kekuatan medan. Tentu saja, bagaimana Yesuan bisa berpikir bahwa seseorang akan menggunakan mulutnya untuk memuntahkan medan. Cara semacam ini sungguh luar biasa. Yesuan tidak mencoba untuk pergi dengan teleportasi, karena Yesuan mengerti bahwa jika kekuatan medan, maka Yesuan diteleportasi tanpa batas, tidak mungkin untuk pergi dari sini. Megatron, Yesuan berteriak, dan dalam sekejap, Megatron langsung mengendalikan kedua pedang itu, dan dengan cepat berbalik ke sisi Yesuan. Yesuan menginginkannya. Sebenarnya, itu sangat sederhana. Dia ingin menggunakan kecepatan Megatron. Berputar dan membangun sabuk di sekitarmu. Megatron juga melakukannya, dan kedua pedang suci itu berputar dengan cepat, tepat di sisi Yesuan, dan membangun zona isolasi untuk memisahkan kabut dari Yesuan. Yesuan berpikir cepat dan bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kabut ini. Mungkin hukum api dapat menghilangkan kabut ini, tetapi sayangnya, saya masih belum memiliki aturan api. Yesuan berkata dengan samar, kalimat ini hanyalah apa yang dia katakan secara tidak sadar. Namun, sebuah pemandangan aneh terjadi. Saya melihat seluruh kabut, dan itu terbakar dengan cepat. Ini adalah jenis api yang belum pernah dilihat Yesuan sebelumnya. Api, kabut yang melahap dengan cepat, dan sekejap mata, kabut itu sudah ditelan dan menghilang. Mata Yesuan sedikit aneh, dan aku tidak bisa tidak memikirkannya. Apakah orang-orang kuat dari domain Kunlun ada di sekitar dan membantu diri mereka sendiri? Tentu saja, tidak peduli apa, karena kabut menghilang, maka Yesuan menembak. Apa yang terjadi di sini, kabut pelebur jiwaku, bagaimana bisa? Ditelan, anak Teran, apa artinya yang kamu gunakan? 7 dewi dewa iblis di kerajaan para dewa memandang Yesuan dengan aneh, karena tadi, dia jelas memiliki keunggulan absolut, tetapi nyala api aneh yang tiba-tiba muncul,
bahkan menelan kabutnya secara langsung. Ini benar-benar membuatnya ingin mengerti. Tetapi apakah dia bisa memahaminya atau tidak, serangan Yesuan telah tiba. Boom! Sebuah pukulan. Karena waktu itu, Yesuan tidak mengeluarkan hukum para dewa, tetapi tiba-tiba meninju seperti yang kuat dari 7 raja-raja. Orang itu masih bingung saat ini, jadi dia tidak membuat perlawanan yang efektif. Itu sebenarnya adalah pukulan terbang oleh Yesuan. Tiba-tiba, sesosok muncul, dan dengan satu tangan, dia akan memegang 7 raja di atas raja. Itu adalah raja dari 8 tingkat raja-raja yang akhirnya mengambil gambar. Megatron dengan cepat kembali ke sisi Yesuan, dan Yesuan juga memperhatikan pria itu dengan waspada. Baru saja, 7 dewa-dewa iblis di kerajaan raja telah memberitahu Yesuan bahwa kamu tidak boleh meremehkan musuh. Jangan berpikir bahwa kamu memiliki gelar dari gelar sebelumnya, kamu benar-benar bisa menjadi tak terkalahkan. Untuk mengetahui, kartu seperti apa yang dimiliki musuh, mustahil bagi Yesuan untuk mengetahuinya. Pada saat ini, saya melihat raja dari 8 raja di raja-raja dewa iblis, dan menatap Yesuan dengan samar, lalu berkata, namaku, disebut Duri. Orang-orang, kamu sangat baik, produk di daerah menunggu raja-raja, tetapi mampu memiliki kekuatan seperti itu. Saya harus mengatakan bahwa kekuatanmu tidak buruk, tetapi justru karena ini, saya akan membunuhmu hari ini. Jenius ras manusia seharusnya tidak hidup di dunia ini. Nada yang bagus. Yesuan menatap orang kuat dari domain dewa iblis. Orang ini tampaknya terlalu merasa benar sendiri, tetapi bagaimana dengan 8 raja di distrik yang menunggu raja kerajaan, bahkan jika itu adalah kultivasi dari 8 raja kerajaan, lalu apa? Sebenarnya, dia juga mengatakan bahwa jenius manusia seharusnya tidak hidup di dunia ini, dia pikir dia siapa. Namun, saat ini, beberapa orang di sekitar tempat kejadian muncul. Di antara mereka, sebenarnya ada ras manusia yang kuat dari para dewa. Hukum membuat perawatan, itu adalah Kaisar Orc dari domain dewa iblis. Kaisar Orc adalah jenis darah khusus. Darah para dewa iblis juga memiliki banyak jenis. Di antara mereka, Kaisar adalah yang paling kuat. Kaisar Orc ini bukan hanya keluarga, tetapi total 5, tetapi karena dewa-dewa para dewa iblis akan berasal dari kelima ini. Oleh karena itu, akan ada nama Kaisar Orc. Dengan demikian, jelas bahwa orang-orang yang memiliki darah Kaisar Orc ini memiliki cara khusus. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka adalah simbol terkuat dari domain dewa iblis. Tentu saja, Kaisar Orc hanyalah nama panggilan untuk orang-orang Kunlun, tetapi dari kata-kata Kaisar, telah terlihat bahwa bahkan sebagai musuh, para dewa Kunlun cukup iri dengan 5 ras. Sistem, deteksi orang itu secara rinci. Hei, sistem meminta, deteksi data berhasil. Hei, tentukan target, hancurkan para dewa dan burung Phoenix, bakat darah khusus, dan kuasai hukum api. Ketika suku ini mengambil gambar, mereka akan menguasai beberapa kekuatan hukum api, dan kecepatan mempraktikkan hukum api jauh lebih cepat daripada yang lain. Menghancurkan para dewa dan burung Phoenix. Yesuan belum pernah mendengar tentang ras ini, tetapi tidak peduli ras apa yang dimilikinya, itu tidak ada hubungannya dengan Yesuan Yuan. Yesuan hanya perlu tahu bahwa dia adalah musuh, maka itu sudah cukup. Busur hukum para dewa dipegang di tangan Yesuan, dan pedang suci juga telah melayang di bawah kendali Megatron. Perang akan segera dimulai. Saya tidak tahu apakah pertempuran Yesuan telah membuat orang-orang di sekitarnya khawatir, atau karena itu terjadi. Singkatnya, sebanyak 50 orang telah berkumpul di sini, tetapi tidak peduli siapa domain dewa iblis atau domain Kunlun, mereka tidak melakukannya, tetapi diam-diam melihat Yesuan dan dewa para dewa. Karena kedua orang ini, di antara dua dewa, memiliki identitas yang rendah. Yesuan adalah aturan para dewa Kunlun, dan itu juga merupakan festival dari 9 pihak 60.000, dan orang dari domain dewa iblis juga merupakan salah satu dari 5 raja domain dewa iblis. Oleh karena itu, pertempuran antara kedua pria itu menarik tujuan semua orang, tetapi tidak ada yang membantu ribuan orang. Anak manusia, kamu ingat, kamu mati di tanganku. Pada titik ini, Duri itu cukup mengejutkan, karena dia benar-benar mengetahui bahwa orang yang dia blokir sebenarnya adalah pejabat besar dari domain Kunlun. Jadi, jika kamu membunuh Yesuan, apakah kamu bisa mendapatkan lebih banyak manfaat? Terlebih lagi, dia telah memutuskan bahwa dia harus dapat membunuh Yesuan,
jadi ini bisa menjadi keyakinan seperti itu. Ye Xuan menatap duri dengan samar, dan tidak berkata apa-apa. Ada binatang buas di daerah itu, dan berani melepaskannya. Kemudian, kamu juga mengingatku, kamu hari ini, bagaimanapun juga, aku mati di bawah pedang Ye Xuan. Ye Xuan tentu saja merasakan anomali di sekelilingnya. Pada saat ini, tidak hanya banyak orang berkumpul di sekitar mereka, tetapi tampaknya mereka pada umumnya tidak optimis tentang Ye Xuan. Bahkan orang-orang Kunlun Divine, meskipun tidak berbicara dengan jelas, tetapi dari pandangan mereka, Ye Xuan dapat melihat kekhawatiran di mata mereka. Ye Xuan tentu saja mengerti mengapa mereka khawatir. Bagaimanapun, kali ini, lawan Ye Xuan bukan hanya kehadiran yang kuat dari seluruh 7 produk Ye Xuan, tetapi juga binatang buas dengan darah khusus. Namun, Ye Xuan sama sekali tidak khawatir. Sistem, sumber daya yang saya kumpulkan selama ini, meninggalkan yang khusus, sisanya ditelan. Ye Xuan berkata dengan samar, kali ini, tentu saja, ia telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya. Di medan perang Dewa Utama, Ye Xuan dikendalikan secara super oleh Chaos untuk menghancurkan pedang raksasa, tetapi kadang-kadang ia juga akan berpartisipasi dalam pembersihan medan perang. Pada saat yang sama, produksi ruang angkasa kuno, medan perang untuk membunuh musuh yang ditangkap, Ye Xuan selalu disimpan, tetapi, karena ini adalah medan perang Dewa Utama, jadi Ye Xuan memilih untuk menekan peningkatan. Karena Ye Xuan tahu dengan jelas, di atas medan perang Dewa Utama, bukan semakin tinggi perbaikannya, semakin tinggi tanggung jawabnya, semakin besar tanggung jawabnya, dan semakin besar kemungkinan kerusakannya. Jangan dapat menyelamatkan hidup Anda dengan kekuatan medan perang utama. Jika Anda memikirkannya, itu akan menjadi kesalahan besar. Karena semakin tinggi kekuatannya, semakin rentan terhadap senjata sihir strategis musuh. Ye Xuan telah mengumpulkan banyak sumber daya, tetapi belum ditingkatkan. Sekarang, saatnya untuk meningkatkan. Disertai dengan perintah Ye Xuan, sumber daya penimbunannya langsung ditelan. Hei, perintah sistem, tuan rumah menerobos, level saat ini dari 6 tingkatan dewa.